Muda GKJ Wates. Kita kembali berjumpa dalam pemahaman Alkitab melalui jaringan media sosial. Kita masih membahas tema yang sama, yakni pacaran sehat. Kali ini kita melanjutkan dalam season yang kedua. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Pak Dika respon. Yuk kita lihat. Pertanyaannya, perlukah kita menjalin relasi cinta atau hati, bahkan pacaran di masa muda yang sekarang ini? Pertanyaan yang sama juga dari teman kalian yang lain. Saya gabungkan. Lebih baik cari pasangan di masa muda ini atau saat kerja nanti ya? Hehehe. Teman-teman, membangun relasi berpacaran itu butuh banyak konsentrasi, dan ia bisa menyita pula banyak konsentrasi kita. Jadi kalau pertanyaannya apakah sekarang atau nanti, yang bisa menjawab ya kalian. Menurut kalian pacaran itu menjadi hal yang urgent bagi kalian sekarang, atau ada hal yang lain yang lebih penting kalian lakukan? Sekali lagi, tidak usah takut apa kata orang. Wah, nanti dibilang nggak laku, nggak punya pacar. Teman-teman, sebenarnya orang nggak punya banyak waktu loh untuk memperhatikan kita. Mungkin kalimat-kalimat itu muncul, tapi hanya sebentar saja dan kemudian menghilang. Jadi jangan dipusingkan dengan komentar yang demikian. Jadi kalau pertanyaannya sekarang atau besok saja saya berpacaran, jawabannya ada pada teman-teman. Pertama, apakah pacaran itu menjadi hal yang sangat mendesak bagi teman-teman sekarang, atau bisa kita lakukan nanti? Karena pacaran itu membutuhkan banyak konsentrasi. Kalau kita masih punya banyak hal yang harus kita kerjakan dengan konsentrasi yang lebih, kenapa kita harus tergesa-gesa berpacaran sekarang? Gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pengaruh latar belakang Sarah dalam memilih pasangan? Oke, menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana latar belakang Sarah dalam memilih pasangan. Kalau Sarah itu kan sebenarnya kependekan dari suku, agama, dan ras. Tapi saya tahu maksud pertanyaan teman-teman atau si penanya sebenarnya bukan soal suku atau ras, tetapi lebih pada agama. Kalau punya pacar beda agama, boleh nggak sih Pak? Gampangnya gitu. Teman-teman, di dalam kisah Alkitab, sebenarnya kalau kita mau merunut, pernah terjadi juga dalam kisah di Alkitab, relasi pacaran, bukan pacaran maaf, tetapi relasi menikah atau pasangan yang beda agama. Tetapi kemudian salah satunya turut untuk mengikut Tuhan. Kisah itu bisa kita perhatikan dalam kisah Rut. Kita tahu bersama di dalam kitab Rut mengisahkan tentang Naomi, seorang Israel yang kala itu pergi dari Israel karena sedang mengalami kelaparan di Israel, dan ia pergi ke Moab. Nah, di Moab anak-anaknya menikah dengan orang Moab, dan salah satu dari istri anak Naomi adalah Rut. Jadi Rut adalah orang bukan Israel. Pasca suami dan anak-anak Naomi meninggal, Rut memilih untuk menemani Naomi mertuanya.
Mereka kembali ke Israel karena mendengar bahwa Israel sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan akhirnya Rut berjumpa dengan Boas yang adalah seorang Israel. Rut bukan Yahudi, Boas Yahudi. Tetapi akhirnya Boas menebus Rut dan menjadikan Rut sebagai istrinya, dan melalui relasi itu Rut pun mengenal Tuhan. Nah, dalam membangun relasi dengan pasangan yang berbeda keyakinan dengan kita, akankah relasi kita itu membawa pasangan kita mengenal kepada Tuhan seperti yang terjadi pada Boas dan Rut? Nah, teman-teman, pikirkanlah itu. Jangan sampai justru kita yang terhanyut dan meninggalkan Tuhan. Tetapi, benarkah kita mampu membawa pasangan kita untuk mengenal Tuhan? Problemnya adalah ketika kita berpacaran dengan lebih banyak perbedaan yang tercipta, tidak hanya perbedaan jenis kelamin, perbedaan ras, tapi bahkan perbedaan agama, akan ada banyak hal-hal yang kompleks yang mewarnai relasi pacaran kita. Jadi bijaksanalah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika kita merasa bahwa orang yang datang dari Tuhan tetapi nyatanya tidak sesuai dengan harapan sebagai orang beriman? Kita merasa pacar kita nih datang dari Tuhan, tapi kok kelakuannya nggak seperti anak Tuhan ya? Nah, sekarang periksa dulu, kalian tahu bahwa pacar kalian datang dari Tuhan itu dari mana? Jangan-jangan hanya perasaan kita. Kalau memang dalam relasi kita ada hal-hal yang tidak bisa dilanjutkan, ya hentikan saja. Karena itu mungkin filter yang Tuhan sediakan bagi kita. Jika dalam relasi itu ada hal-hal, tingkah laku dari pasangan kita yang menurut kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, jika kita bisa mengingatkannya, ya lakukanlah. Jika tidak, putus sajalah. Berikutnya, cara menjaga perasaan dengan orang lain dan banyak hal yang tidak boleh dilakukan dalam masa pacaran. Bagaimana caranya menjaga perasaan orang lain? Bagaimana menjaga supaya pasangan kita nyaman? Bagaimana menjaga supaya pacar kita merasa aman? Bagaimana menjaga supaya pacar kita merasa tentram? Menurut saya, teks Matius pasal 7 ayat 12 penting untuk kita perhatikan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi kalau kita ingin pasangan kita menghargai kita, ya hargailah. Iya. Kalau kita ingin pasangan kita mencintai kita, ya cintailah dia. Kalau kita ingin pasangan kita setia pada kita, ya setialah pula padanya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bucin tuh dibenarkan nggak sih Pak? Terus apakah merugikan diri sendiri? Pertanyaan yang sama juga. Bucin sama sayang banget itu bagiku kayak seri HP 11-12. Bener nggak sih? Bucin, wah pertama-tama saya bingung apa maksud kalian dengan bahasa bucin ya.
Nah, saya coba cari tahu yang dimaksud bucin, kalau tidak salah budak cinta ya. Nah, kalau dari akar katanya budak cinta, apakah itu merugikan? Ya pasti merugikan. Apakah itu hal yang baik? Ya pasti tidak. Kalau dalam membangun relasi kita menjadi budak, menjadi tergantung, bahkan menjadi sangat terkurung dengan itu, menjadi budak, ya bukan relasi yang baik menurut saya. Pertanyaan yang terakhir, Pak Adhika, bagaimana sih caranya keluar dari zona pacaran yang tidak sehat? Oke teman-teman, pertama, kalian sudah sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat dalam relasi pacaran kalian. Itu hal yang penting. Ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan untuk keluar dari kebiasaan yang salah itu. Hanya memang kadangkala sesuatu yang salah itu menyenangkan. Dan sesuatu yang menyenangkan itu susah untuk dilupakan, susah untuk dihentikan. Bahkan sesuatu yang salah itu kadang seperti candu yang terus-terus menuntut kita melakukannya. Maka butuh selain kesadaran, butuh juga dorongan, effort, kesungguhan hati untuk mau keluar dari kebiasaan salah itu. Teman-teman, pesan saya, berhati-hatilah dalam membangun relasi berpacaran. Senantiasa ikut sertakan Tuhan, milikilah motivasi yang benar, jalanilah dengan jalan yang benar. Dan terkhusus bagi teman-teman perempuan, berhati-hatilah. Karena teman-teman ada dalam posisi yang lemah, manakala sudah jatuh dalam kesalahan seksual. Kalau sudah terjadi kesalahan seksual, biasanya pihak perempuan ada dalam kondisi yang lemah. Maka berhati-hatilah dalam membangun relasi. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Pacaran boleh gak sih? Silahkan, kalau menurut kalian itu perlu dilakukan. Tetapi, milikilah motivasi yang benar, jalani dengan jalan yang benar, serta ikut sertakan Tuhan di dalam pacaran. Kita berjumpa dalam tema pemahaman Alkitab berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati.